Polemik berlian senilai 150 miliar yang menyeret nama Reza Artamevia terus memanas dan menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya, Reza memberikan klarifikasi kepada awak media, kini pihak pelapor yang dikenal dengan inisial IM baru saja menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP terkait laporan yang mereka ajukan ke Polda Metro Jaya. Dalam BAP tersebut, pihak IM memberikan penjelasan rinci mengenai kronologis kejadian berdasarkan versi mereka, namun justru memunculkan sejumlah pertanyaan baru. Hal yang menjadi sorotan adalah absennya IM di hadapan publik sejak kasus ini mencuat. Sebagai sosok yang melaporkan Reza, IM tidak pernah sekalipun muncul secara langsung untuk memberikan pernyataan ataupun menghadiri proses hukum secara transparan. Sikap ini memicu spekulasi dan kecurigaan dari berbagai pihak, termasuk pendukung Reza, yang mempertanyakan motif sebenarnya di balik laporan tersebut. Kita sudah jelaskan dari A sampai Z, dari bukti foto sampai video, dari bukti kita datang di mana sampai semua hasil lab kita beberkan semua secara terperinci. Itu tadi yang kita lakukan. Jadi apa yang kita hadiri saat ini adalah sebagai bentuk untuk mengungkap sebuah kebenaran terhadap sebuah proses adanya dugaan laporan tindak pidana. Jadi sebagaimana yang pernah dilaporkan bahwa ada dugaan tindak pidana, penipuan penggelapan dan TPPU. Juga ada saling melapor seperti itu. IM sendiri mungkin akan hadir nggak sih, Bang? Pasti hadir. Akan ada waktu udah. Setelah kemarin juga kita ada undangan klarifikasi ya dari Polda, saya merasa bahwa ini kok kayaknya timpang banget ya. Timpang banget ini kok, jadi kebenaran kita kok jadinya tidak dilihat gitu loh. Saya khawatir tidak dilihat, tapi tetap saya menganggap harusnya kepolisian ini bisa bersikap objektif dan profesional. Dalam konteks tidak. Kalau mereka menyebut bahwa mereka disebut pansos. Kita nggak usah ngelebar ke sana bilang pansos apa gimana, karena begini ya. Selalu IM-nya nggak pernah hadir. Berharap biar ayo kita ketemu supaya kita berpikir jernih gitu. Karena itu aja gitu, kita mau kok mengembalikan ketemu, kita udah siap bahwa kita mau tarik, kita mau kembalikan dana gitu ya, dengan cara-cara yang akan kita atur bersama seperti itu. Nah, tetapi gimana begitu dikasih tahu palsu, langsung kita putuskan saya nggak akan ambil. Tidak hanya berhenti pada klarifikasi dari Reza 3 hari lalu, kuasa hukum IM, Fahmi Bahmid, juga memberikan tanggapan tegas kepada awak media mengenai pembuktian yang disampaikan oleh pihak Reza. Dalam klarifikasinya, Reza telah melakukan serangkaian pembuktian untuk menunjukkan bahwa berlian yang ia miliki adalah miliknya secara sah. Ia mengacu pada dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan berlian tersebut terdaftar secara internasional. Tidak hanya itu, pembuktian ilmiah menggunakan mikroskop juga dilakukan oleh timnya untuk memastikan keaslian berlian tersebut. Namun yang menjadi sorotan adalah dugaan perubahan pada dokumen yang sempat ditunjukkan oleh pihak IM sebelum dikembalikan kepada mereka. Reza menduga adanya perbedaan yang mencolok pada bagian dalam dokumen tersebut, meskipun sampulnya terlihat serupa, yaitu berwarna biru muda. Lantas, seperti apa tanggapan pihak IM terhadap Reza? Kita ketik aja, cek berlian.dia.edu. Sudah masuk website dianya, bisa kopi besar, lebih jelas. Langsung ke report check untuk memasukkan nomor seri di sertifikat GIA. Saya ambil contoh. Ini ada, kita masukkan nomornya. Nomor sertifikat GIA 2195042152. Kita klik, sudah diklik,
muncul. Tuh, Diamond Grading Report untuk nomor dia 2195042152. Tanggalnya Januari. Tanggalnya Januari 24 Januari 2018. Sesuai lah. Sesuai. Kalau misalkan mau di-download itu nanti muncul. Seperti yang tadi. Yang tadi itu. Muncul. Kemudian saya mundurkan. Nah, ini ketika nomornya tidak tidak terdaftar. Taruh 1112222. Kita cek. Belum sembarang lah. Ya. Nah, sembarang. Nah, tulisannya report unavailable, jadi tidak tersedia, tidak terdaftar di dia. Kalau 3 ini. Kalau dia mengetahui tanggal 22 Itu nggak fair. Kalau ternyata dan si Datu itu orangnya tegas lu galak. masuk di akal sehat aja. Nah, uang dia udah keluar 18,5 miliar. Kan ngasih ke Malaysia kongko-kongko nyanyi tanggal 30. Masih bilang Jalanannya ya. Ini pelajaran mikro. Oh iya. Udah bisa mana tuh, Pak? Nah, ini dalamnya kertasnya seperti ini. Ini yang asli. Warnanya, ini yang asli. Seperti inilah. Seperti ini. Tapi yang di situ kertas ininya putih. Pokoknya beda deh, Pak. kita juga masih berprasangka baik gitu, supaya kita menelusuri bagaimana berlian-berlian kita yang asli ini kok bisa jadi berubah tidak asli gitu loh. Saya ingin sekali menemukan titik terang untuk tahu di mana itu dipalsukannya, gitu kan. Tanggal 7 Oktober itu di saat mereka bilang itu palsu, langsung kita tuh dikasih somasi. Kita ingin ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, gitu, dengan baik dan sama-sama dengan itikat yang baik, gitu. Seperti saat kita memulai. Gitu. Dengan kepercayaan satu sama lain. Jadi kalau dari pihak sana juga mau berbicara, mereka pun berhak mau berbicara apapun. Tapi ya please tunjukkanlah buktinya juga, gitu ya. Belajar lagi, baca lagi dokumen, baru membuat pernyataan di hadapan media. Itu saja yang saya sampaikan. Saya minta buktikan kalau memang punya bukti pembelian berlian. Titik.